Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kamar Zaman. Saya merupakan mahasiswa semester 1 jurusan Sosiologi di Universitas Terbuka. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bahaya virus COVID-19. Nah, untuk para penonton video ini yang belum mengetahui apa sih itu virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 ini merupakan virus temuan terbaru yang menyebabkan orang-orang yang terinfeksi dengan virus COVID-19 ini mengalami beberapa gejala-gejala yang menyerang sistem pernapasan dan juga sistem kekebalan tubuh. Nah, virus COVID-19 ini dikenal juga dengan virus corona. Nah, yang mana orang-orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami gejala ringan maupun gejala berat seperti demam, sakit kepala, mual, muntah, bahkan mengalami gejala-gejala seperti kehilangan rasa ataupun tidak dapat mencium bau sesuatu hal. Nah, bukan hanya itu, virus COVID-19 ini atau virus corona ini juga berpotensi menyebabkan kematian. Dan hingga saat ini, ratusan ribu jiwa manusia telah meninggal dunia akibat dari virus corona ini yang muncul di tahun 2019. Oleh sebab itulah mengapa virus ini disebut dengan virus COVID-19 atau virus COVID yang muncul di tahun 2019. Nah, virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa media, terutama baik itu media melalui media udara maupun media benda-benda yang dihinggapi oleh virus ini. Nah, umumnya virus ini menyebar melalui droplet. Nah, droplet ini berupa partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, ataupun bernapas. Nah, ketika manusia berbicara, bernyanyi, bernapas, batuk, bersin, manusia akan mengeluarkan droplet yang mungkin tidak kasat mata. Nah, melalui droplet inilah yang dapat menyebar terutama melalui media udara maupun benda-benda yang dihinggapi droplet ini. Sehingga virus ini sangat mudah menular antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, seseorang juga akan lebih mudah terkena virus COVID-19 ini jika tidak diimbangi dengan sistem kekebalan tubuh yang baik. Nah, serta tidak mengikuti protokol kesehatan. Nah, selain itu, seseorang yang dapat tertular dengan virus COVID-19 ini menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Nah, untuk teman-teman, di era pandemi seperti ini harus lebih berhati-hati, harus lebih waspada, terutama orang-orang dengan terinfeksi virus COVID-19 akan sangat rawan menularkan virus COVID-19 ke orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, dianjurkan bagi kita untuk mengikuti protokol kesehatan serta anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi diri kita dari penyebaran virus COVID-19 dan mengurangi serta meminimalisir gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 secara umum menyerang sistem kekebalan tubuh, menyerang sistem kekebalan tubuh dan juga sistem pernafasan. Orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19 mengalami gangguan kesehatan, baik itu mulai dari gangguan kesehatan ringan maupun gangguan kesehatan yang sifatnya berat, seperti batuk, demam tinggi, mual, muntah, nyeri, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga berpotensi menyebabkan sesak napas dan bahkan bisa menyebabkan kita indera penciuman dan indera pengecapan menjadi tidak berfungsi dengan maksimal. Bahkan virus ini dalam beberapa kasus telah mengakibatkan kematian banyak manusia. Nah, namun perlu diketahui juga di beberapa orang dengan terinfeksi virus COVID-19 ini juga terdapat kasus di mana orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini tidak menunjukkan gejala-gejala apapun. Nah, orang-orang dengan terinfeksi virus COVID-19 namun tidak memiliki gejala-gejala kesehatan, baik itu gejala ringan maupun gejala berat, diklasifikasikan sebagai pasien COVID-19 tanpa gejala. Nah, di balik bahaya yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, ternyata virus ini dapat dicegah nih. Nah, jangan khawatir,
Virus ini dapat kita tanggulangi tentunya dengan kerjasama setiap lapisan masyarakat. Nah, virus ini dapat dicegah dan diminimalisir penyebarannya dengan mengikuti anjuran pemerintah, mematuhi protokol kesehatan seperti selalu menjaga jarak, serta mengenakan masker di ruang publik, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, memilih ruang terbuka, dan berventilasi, cuci tangan ya secara rutin, dan jangan lupa untuk mengikuti vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah, dan jangan keluar rumah jika tidak merasa enak badan. Nah, beberapa langkah tersebut merupakan anjuran pemerintah, merupakan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah untuk diikuti. Nah, dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut diharapkan kita mampu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kita. Nah, sekianlah video pemaparan gagasan saya mengenai topik bahaya virus COVID-19. Saya Kamar Zaman mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Sekian uraian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.